Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Khori Firmansyah. Kali ini kita akan membahas tentang pembagian hadis dari segi kualitas. Kalau kemarin kita bahas dari segi kuantitas, nah sekarang yang mau kita bahas dari segi kualitasnya. Mungkin kita sering dengar kalimat atau ada orang bilang ini ada hadis sahih mengatakan begini, atau ada orang bilang jangan pakai hadis itu dhaif. Nah, sebenarnya apa sih maksud dari istilah-istilah itu tadi? Nah, hari ini kita bakal bahas semua tadi dengan bahasa yang santai supaya tidak bingung lagi. Oke, sederhananya bayangin atau bayangkan hadis itu seperti berita di media sosial. Kalau yang mengirim berita itu orang jujur, orang pintar, orang terpercaya, nah otomatis kita juga langsung percaya. Tapi kalau yang ngirim suka bohong, sebar hoak, atau besti kita sendiri yang sering bercanda, nah kita pasti ragu. Nah, ilmu hadis ini gunanya mirip seperti itu, yaitu menyaring informasi dari siapa. Nah, apalagi ini informasinya dari zaman Rasulullah yang disebut hadis. Sebelum masuk ke pembahasan inti, saya jelaskan dulu dua komponen utama ini. Nah, yang pertama itu ada istilah sanad. Apa itu sanad? Rantai pembawa berita atau orang yang menyampaikan berita. Ini siapa orangnya jujur atau enggak. Contohnya yang menyampaikan dari si A dapat berita dari si B. Si B dapat dari siapa nih? Nah, itu namanya sanad. Yang kedua itu matan atau isi berita atau omongan orang itu atau catatannya, baik itu perbuatan ataupun secara ucapan. Itu sumbernya dari mana? Nah, kalau hadis berarti dari Rasulullah, ya kan? Lanjutnya, secara garis besar hadis itu dibagi menjadi 3 tingkatan utama dalam segi kualitas. Yang pertama, hadis sahih. Hadis sahih ini adalah tingkatan tertinggi dalam hadis. Bisa dikatakan benar-benar valid, yaitu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Syaratnya hadis sahih yaitu orang-orang di rantainya, orang-orang sanadnya, periwayatnya itu jujur. Orang yang perawinya atau sanadnya jujur dan taat agama. Terus juga syarat yang kedua itu ingatan mereka sangat kuat, tobit, tidak mudah lupa. Nah, terus yang intinya itu orang tersebut yang meriwayatkan saling bertemu langsung atau satu zaman saat mengkaji isinya yang diucapkan tadi, tidak aneh dan tidak bertentangan dengan Al-Quran. Adapun hukum hadis sahih ini wajib kita ikuti dan bisa dijadikan dalil atau pedoman hidup karena hadis ini sangat valid. Untuk derajat selanjutnya, yang kedua ada hadis hasan. Hadis hasan ini cukup bagus, namun kualitasnya di bawah sahih. Bedanya, syaratnya itu semuanya sama dengan hadis sahih, cuman ada satu hal kecil, yaitu si pembawa, si sanadnya atau si perawinya orangnya agak pelupa atau ingatannya tidak sekuat orang yang ada di sahih.
tapi mereka tetap jujur, taat pada agama, tidak suka berbohong. Hukum hadis ini tetap aman dan boleh kita gunakan untuk pedoman sehari-hari. Terus derajat hadis yang ketiga itu ada hadis doib. Seperti yang kita tahu, doib itu artinya lemah. Hadis ini kehilangan satu atau beberapa syarat hadis yang tadi, seperti hadis sahih dan hadis hasan. Kehilangan syaratnya tuh. Kenapa bisa lemah? Bisa jadi ada perawi yang putus, sanadnya terputus. Si A, contohnya si A mendengar dari si B, padahal mereka tidak hidup di zaman yang sama, artinya berbeda. Contoh lain, atau ada pembawa berita yang dikenal sangat hoak atau mudah lupa, sering keliru ucapannya. Bagaimana dengan hukum hadis doib ini? Hukumnya tidak bisa dipakai untuk menetapkan hukum baik halal ataupun haram. Namun sebagian ulama membolehkan untuk memakai hadis doib ini, lebih khususnya untuk fadhailul a'mal, untuk motivasi kita sendiri ataupun keutamaan amal selama kelemahannya itu tidak terlalu parah. Nah, di dalam hadis doib ini ada bagiannya lagi, ada satu jenis hadis namanya hadis mursal. Nah, biar gampang kita sebut saja hadis ini hadis yang lompat generasi. Nah, apa itu hadis mursal dan apa maksudnya lompat generasi? Bayangkan ada 3 generasi. Ada sahabat, yaitu yang kita ketahui sahabat Nabi, dan ada tabi'in, terus juga ada tabi'ut tabi'in. Nah, normalnya kalau tabi'in mau menyampaikan hadis, pastinya dia bakal ngomong, saya mendengar dari sahabat ini si A bahwa Rasulullah bersabda. Nah, situ dia menyebutkan dari sahabat dan Rasulullah bersabda. Nah, tapi si tabi'in ini langsung melompati gurunya, melewati nama sahabat tadi. Nah, contohnya si tabi'in tadi bilang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Nah, di situ dia langsung menyampaikan Rasulullah bersabda, tidak pakai nama sahabat terlebih dahulu. Padahal dia sendiri tidak pernah hidup di zaman Nabi. Nah, ada satu mata rantai yang hilang di situ, ya kan, di tengah jalan. Kenapa? Lalu kenapa hadis mursal ini dianggap lemah? Nah, para ulama hadis sangat ketat aturannya. Yaitu mereka akan bertanya, kamu kan tabi'in, tidak pernah ketemu Nabi, kamu dengar ucapan Nabi ini dari sahabat yang mana? Gitu kata ulama. Siapa nama sahabatnya? Jadi karena nama perantara sahabat tadi tidak disebutkan, otomatis status hadis ini menjadi lemah atau disebut hadis doib. Jadi ulama tidak bisa mengecek kebenaran jalurnya karena info yang sengaja atau yang terlewat tadi tidak diketahui siapa sebenarnya yang menyampaikan hadis ini. Terus ada satu lagi bagian dari hadis doib, atau bisa dikatakan ini bukan hadis, yaitu hadis maudhu atau disebut hadis palsu pada umumnya. Ini sebenarnya bukan hadis, melainkan hoaks atau buatan orang yang tidak bertanggung jawab, tapi mencakup nama Rasulullah di dalamnya. Nah,
Ini sama sekali tidak boleh disebarkan ya, hati-hati. Jadi kesimpulannya pada hari ini, kalau kita kelompokkan, ada hadis yang sangat kuat itu disebut sahih, ada hadis yang cukup kuat disebut hasan, dan ada hadis yang lemah disebut dhaif. Pesannya, alhamdulillah para ulama terdahulu sudah bekerja keras menyaring ini semua untuk kita. Tugas kita sekarang adalah lebih berpikir keras, kritis. Kalau dapat kutipan hadis, bisa biasakan untuk mengecek status hadisnya terlebih dahulu. Bisa tanya ustadz ataupun tanya ke siapapun boleh. Cukup yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.